Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri dari Prodi PGSD dengan NPM 2486210088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel hewan secara detail. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel adalah penyusun dasar dari semua organisme yang hidup. Sel dibagi menjadi dua, yaitu ada sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel hewan. Di sini ada gambaran saya, yaitu sel hewan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian sel hewan. Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, retikulum, nukleus, badan Golgi, mikrotubulus, vakuola, retikulum, lisosom, dan ribosom. Yang pertama, di sini ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang mengelilingi dan melindungi sitoplasma dan nukleoplasma sel. Membran ini berfungsi sebagai batas antara sel dengan cairan dan sekitarnya. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah kompartemen sel yang terletak di antara membran plasma dan di inti sel. Mengandung berbagai zat seperti air, protein, karbohidrat, lemak, dan mineral dan vitamin. Sitoplasma berperan penting dalam menyimpan dan menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Adalah jaringan membran yang meliputi seluruh sel dan berhubungan dengan inti sel. Terdiri dari jaringan tabung dan kantong membran yang disebut cisternae. Retikulum endoplasma berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi protein, serta transportasi bahan di dalam sel. Retikulum endoplasma juga terkait dengan sintesis dan metabolisme lipid dalam sel. Berikutnya ada nukleus. Nukleus adalah organel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus memiliki peran penting dalam sel. Nukleus mengandung materi genetik dalam bentuk panjang DNA yang membentuk kromosom. Organel ini terdapat dalam sel eukariotik dan memiliki beberapa komponen, termasuk membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. Di sini ada nukleolus. Adalah struktur tanpa membran yang terdapat di dalam nukleus. Nukleolus terdiri dari protein dan asam nukleat, khususnya RNA ribosom. Fungsi utama nukleus adalah sintesis dan perakitan komponen ribosom. Struktur nukleus dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Sementara studi tentang organisasi dan dinamika nukleus dilakukan melalui teknik penandaan protein dan pemulihan fluoresensi setelah pencernaan atau FRAF. Dan ada badan Golgi atau aparatus Golgi, merupakan organel yang terlibat dalam proses ekskresi sel hewan. Organel ini terletak di dalam sel eukariotik seperti ginjal dan memiliki struktur berupa kantong pipih yang berukuran bervariasi dan terikat oleh membran. Sini ada mikrotubulus. Adalah organel dalam sitoplasma yang terbentuk silinder panjang berongga, terdiri dari protein globular bulat yang disebut tubulin, dengan diameter sekitar 12 nm dan diameter luar sekitar 25 nm. Mikrotubulus dapat
membentuk silinder berongga dalam kondisi tertentu. Selain itu, mikrotubulus bersifat kaku dan tidak dapat mengubah bentuknya. Berikutnya ada vakuola, berperan dalam melindungi tubuh dari serangan predator lainnya melalui tampungan pada senyawa-senyawa yang beracun atau bau tak disukai oleh hewan. Vakuola berperan mempertahankan tekanan turgor, homeostatis, penyimpanan produk metabolit, dan sebagai pencernaan sitoplasmik. Sini ada retikulum. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang meliputi seluruh sel dan berhubungan dengan inti sel. Terdiri dari jaringan tabung dan kantong membran yang disebut cistern. Retikulum endoplasma berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi protein, serta transportasi bahan di dalam sel. Retikulum endoplasma juga terkait dengan sintesis dan metabolisme lipid dalam sel. Ribosom. Ribosom adalah vesikel yang terikat pada membran dan berisi enzim hidrolitik. Terdapat pada sel eukariotik. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, melakukan fagositosis untuk mencerna materi, menghancurkan organ sel yang merusak, dan memasukkan makromolekul dari luar sel melalui endositosis. Dan yang terakhir ini ada ribosom, adalah organel sel padat dengan ukuran kecil, sekitar 2 nm, terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein. Ribosom pada sel hewan berperan dalam translasi RNA menjadi rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino. Ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Tepat terjadinya sintesis protein. Dan yang terakhir di sini ada ringkasan. Apa itu sel hewan? Sel hewan adalah unit dasar kehidupan yang menyusun jaringan hewan, memiliki membran tipis di sekitarnya dan mengandung larutan koloid dengan berbagai senyawa kimia, serta mampu melakukan reproduksi melalui pembelahan. Sekian penjelasan materi mengenai sel hewan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.